Atau oke, Kalimantan Timur ya, atau ada yang dari Bangka Belitung mungkin teman-teman. Boleh nih teman-teman dari Bangka Belitung mana suaranya? Oke, banyak ya yang dari Samarinda ya ternyata ya teman-teman. Oke, dari Samarinda. Ya, selain dari Samarinda sama dari Kalimantan Timur, mungkin boleh nih teman-teman lain yang di luar dari Samarinda dan Kalimantan Timur, boleh dong absen. Aku pengen tahu nih teman-teman asalnya sore hari ini berasal dari mana aja gitu. Kalau aku pribadi, aku asalnya dari planet nih teman-teman nih. Salam ya dari planet ya. Dari Tangerang, oke. Kak Ati dari Tangerang, halo Kak Ati. Ada yang dari Bandung mungkin di sini teman-teman? Atau dari mana ya? Jabodetabek, Depok, Tangerang. Oke, baik Pak Tirta, apakah sudah aman untuk pemutaran konvoynya? Oke, Untuk suaranya belum terdengar ya? sebentar ya Mbak, sepertinya ada gangguan jaringan. Iya, siap Mbak Tirta. Tidak apa-apa. Indonesia, negeri dengan penduduk lebih dari 270 juta jiwa, memiliki potensi sumber daya manusia yang luar biasa. Namun di balik angka-angka itu, masih tersembunyi satu kenyataan yang mengkhawatirkan. Jutaan masyarakat Indonesia masih menganggur. Bukan karena kurangnya semangat, tetapi karena keterbatasan kemampuan dan akses terhadap keterampilan yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Melihat kondisi tersebut, 2 dekade lalu, kami memulai sebuah langkah. Langkah kecil untuk menghadirkan harapan di tengah keterbatasan. Pertama isu kemiskinan tersendiri, lalu yang kedua isu pengangguran, yang ketiga adalah sasaran bagaimana tantangan mengelola usia produktif. Institut Kemandirian merupakan sebuah inisiatif nyata untuk membuka jalan panjang bagi mereka yang ingin bangkit dan berusaha. Perubahan zaman menuntut adaptasi, tapi tak semua diberi kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Inilah tantangan besar kita bersama, menciptakan masyarakat yang bukan hanya siap kerja, tapi juga mampu bersaing di era global. Bermula dari mimpi sederhana, diawali satu kelas menjadi puluhan pelatihan. Dari satu lokasi, kini hadir di ratusan titik Nusantara. Lahir dari rahim dompet duafa, di mana awalnya adalah merupakan program-program pelatihan. Gitu. Intervensinya sekitar 8 ribuan lebih alumni yang tersebar di seluruh Indonesia, di 26 provinsi, di sekitar 254 titik gitu, yang memang sudah kita lakukan. Lewat pelatihan keterampilan praktis, pendampingan karir, dan akses pada dunia kerja, ribuan lulusan Institut Kemandirian kini berdiri mandiri.
menafkahi keluarga, bahkan membuka lapangan kerja baru. Ilmu yang dapat dari Ika itu sangat membantu banget untuk menunjang saya ke depannya di dunia barber. Ya, alhamdulillahnya itu ilmu yang tadinya baru sedikit lebih banyak dapat dari pelatihan di sini. Memang semuanya yang benar-benar saya cari, yang saya butuhin itu dapat. Jadi mulai dari dasarnya, baik itu secara teori sampai ke prakteknya, itu semuanya dapat. Kami ingin memastikan tak ada lagi yang tertinggal hanya karena kurang kesempatan. 2 dekade bukanlah hasil akhir dari segala upaya kami selama ini. Ini merupakan sebuah lompatan awal dari segala mimpi-mimpi besar kami. Masih banyak asa yang harus diraih, tangan-tangan yang perlu digenggam, dan mimpi-mimpi yang harus diwujudkan. Bersama kita bangun kemandirian, karena setiap orang berhak untuk hidup bermartabat. Oke, baik teman-teman semua. Jadi tadi adalah sekilas cuplikan ya dari Institut Kemandirian dan juga Dompet Duafa nih teman-teman semua nih. Jadi teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar ini, itu adalah sebuah keputusan yang tepat karena teman-teman berada di wadah yang memang menaungi teman-teman untuk upgrade diri, menambah ilmu dan juga teman-teman mungkin yang saat ini masih ingin mencari pekerjaan yang lebih baik. Nah, disinilah wadahnya seperti itu. Oke, teman-teman semua, tadi sudah kita saksikan ya secara bersama-sama cuplikan atau dari profil dari Institut Kemandirian Dompet Duafa. Baiklah, sekarang waktunya ada sambutan nih teman-teman semua dari perwakilan Institut Kemandirian Dompet Duafa, yaitu dari Ibu Tirta. Kepada Ibu Tirta, saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Anjani. Oke, suara saya terdengar jelas ya, teman-teman semua. Sudah jelas Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah limpahan rahmat. Masya Allah ya, di bulan Ramadan ini ternyata banyak dari kita yang masih semangat untuk menimba ilmu gitu ya sambil nunggu maghrib. Masya Allah, kita bisa bersilaturahmi kembali di dalam kegiatan webinar ngabuburit cari cuan nih Ramadan Selling Mastery seperti itu. Nah, lalu salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang ada dalam ruangan Zoom online ini kelak mendapat syafaat dari Nabi besar kita, insya Allah. Teman-teman sekalian, saya mohon izin mewakili Bapak Direktur Pak Abdurrahman Usman yang pada kesempatan sore hari ini belum memungkinkan untuk hadir dan bergabung menyapa teman-teman semua. Saya pertama ingin menyampaikan bahwa Institut Kemandirian itu adalah, mungkin ada yang belum kenal gitu ya, atau ada yang baru tahu setelah mengikuti kegiatan webinar ini tadi diputar itu video apa ya. Jadi Institut Kemandirian itu adalah lembaga vokasi milik masyarakat di bawah naungannya Dompet Duafa. Kalau teman-teman mendengar Dompet Duafa mungkin sudah tidak asing lagi ya. Dompet Duafa itu adalah lembaga amil zakat yang sudah berdiri sejak tahun 1993. Nah, Institut Kemandirian adalah bagian dari program pendidikan non-formalnya Dompet Duafa. Seperti itu. Kami berdiri sudah sejak tahun 2005 dan sudah lebih dari 8.000 alumni yang kami lahirkan dari berbagai macam program pelatihan keterampilan. Nah, hari ini teman-teman ikut program pelatihan webinar kelas singkat kolaborasi antara Institut Kemandirian dengan Rakamin Academy. Itu adalah sebuah
event yang kita rancang bersama untuk teman-teman semua bisa belajar bersama sore hari ini bagaimana sih mengoptimalkan penjualan online untuk mendapatkan profit dan keuntungan maksimal di momentum Ramadan ini. Jadi mudah-mudahan kesempatan event yang kita fasilitasi ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian, sekaligus juga menjadi langkah awal perkenalan kita dengan Institut Kemandirian dan juga Rakamin. Nanti setelah ini teman-teman bisa ikut bergabung menjadi keluarga besar Institut Kemandirian, nanti bisa follow akun Instagramnya, Rakamin juga seperti itu ya, untuk sama-sama melihat kira-kira ada nggak ya peluang saya bisa ikut program pelatihan keterampilan yang lain yang kelasnya lebih kompleks lagi daripada sore hari ini seperti itu. Karena kita punya berbagai macam program pelatihan dari berbagai jurusan. Oke, itu mungkin. Terus yang kedua, program ini bersifat gratis karena merupakan kolaborasi program ya sosial bersama antara Institut Kemandirian dan juga Rakamin Akademi. Akan tetapi di program-program pelatihan yang lain juga sifatnya gratis teman-teman. Karena kami mendapat amanah untuk menyalurkan titipan donatur dari Dompet Duafa agar dibuatkan program pelatihan vokasional yang bisa bermanfaat dengan tujuan pengentasan pengangguran seperti itu. Mudah-mudahan semua teman-teman yang hadir di sini bisa semangat mengikuti kelasnya sampai akhir karena tadi sudah di-spill ya, materinya sangat menarik, narasumbernya juga expert yang berpengalaman. Jadi silahkan teman-teman manfaatkan kesempatan kurang lebih 1,5 jam ini untuk bertanya, membangun jaringan gitu ya, melalui kolom chat. Pokoknya dimaksimalkan deh 1,5 jam ini untuk belajar banyak hal dari Mbak Fitri dan juga teman-teman yang lain seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti programnya dengan baik sampai dengan akhir. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi dalam sesi webinar ini. Saya mewakili Institut Kemandirian sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak kepada Rakamin dan juga para trainer yang hari ini sudah berkenan untuk hadir di sesi webinar online ini. Itu saja, salam dari Pak Usman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Tirta atas sambutannya kepada kita semua. Terima kasih Ibu, sehat selalu. Oke, baik teman-teman, tadi sudah kita sama-sama dengarkan sambutan dari perwakilan Institut Kemandirian, yaitu Ibu Tirta, yang mewakili Bapak Usman yang hari ini berhalangan hadir untuk membersamai kita semua. Baik teman-teman, untuk acara selanjutnya, ya ini langsung ke acara inti nih teman-teman yang paling teman-teman tunggu di webinar kita sore ini, ya ini sesi materi. Tapi sebelum itu, nggak afdol rasanya kalau aku nggak kenalin dulu ke teman-teman siapa sih pemateri kita pada sore hari ini. Oke, jadi, teman-teman, untuk pemateri kita hari ini, ya ini ada Kak Fitri atau Mbak Fitri. Teman-teman boleh bebas ya, manggilnya nanti apa. Nah, Kak Fitri ini sudah berpengalaman lebih dari 8 tahun ya teman-teman nih dalam bidang e-commerce. Teman-teman, seperti yang kita ketahui ya, e-commerce itu ada salah satunya itu ada toko orange dan juga banyak ya teman-teman yang lainnya ada toko hijau dan yang lainnya. Nah, Kak Fitri ini berpengalaman selama 8 tahun di bidang e-commerce telah mengedukasi lebih dari 1.000 seller nih teman-teman, termasuk UMKM dan juga giant brand atau brand-brand besar. Dan juga seller dengan kategori yang beraneka ragam nih teman-teman. Jadi banyak niche atau banyak kategori seller yang sudah diedukasi dari Kak Fitri ini. Nah, Kak Fitri ini membantu mereka untuk grow dalam pengembangan bisnis online-nya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman untuk pengenalan background dari pemateri kita sore hari ini. Langsung saja tanpa lama-lama, aku panggilkan mungkin ya pemateri kita sore ini, yakni ada Kak Fitri. Halo Kak Fitri. Halo Kak Anjani, terima kasih sambutannya dan pengenalannya. Iya Kak Fitri, sama-sama. Kak Fitri bagaimana kabarnya sore hari ini Kakak? Alhamdulillah baik. Kak Anjani apa kabar nih?
Alhamdulillah, aku juga baik. Senang sekali nih rasanya bisa ketemu sama Kak Fitri dan juga ketemu sama teman-teman nih di sore hari ini. Kita ngabuburit sama-sama ya, Kak ya. Betul, betul. Oke, baik Kakak. Untuk waktunya mungkin aku langsung persilakan nih ke sesi Kak Fitri ya untuk sesi materi. Silakan Kak Fitri. Oke deh kalau gitu. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Fitri. Aku di sini sebagai seller educations. Di sini edukasinya untuk seller khususnya. Dan untuk pengalamannya tadi yang seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Anjani, aku pernah mengedukasi di e-commerce Shopee dan di situ cukup jadi batu pondasi ya, karena hampir 5 tahun lebih mengedukasi seller di sana. Dan untuk materinya, ini aku izin share screen dulu ya, teman-teman. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat jelas, teman-teman, untuk materinya? Mungkin bisa dikonfirmasi dengan Sudah Kak. reactions. Oke, terima kasih banyak. Tadi siapa ya? Tapi sebelum ke materi, kayaknya nggak lengkap nih. Kalau misalnya aku nggak tahu teman-teman ini hari ini puasa nggak sih? Jadi aku mau tahu nih, bisa mengukur apakah lagi jam-jam kritis, ada yang nggak lagi puasa atau lagi jam-jam kurang fokus nih Kak. Jadi kayaknya harus ada interaksi lebih lanjut gitu. Mungkin bisa ketik satu yang puasa, yang nggak puasa boleh ketik dua. Aku mau tahu dong teman-teman yang puasa siapa aja. Satu, 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 satu. Satu. Wow, ini kayaknya semuanya benar-benar menunaikan ibadah puasa ya. Jadi hari ini kita ngabuburit bareng, itu cocok banget sama judulnya nih. Terus kita sambil ngabuburit juga benar-benar sambil dimaksimalkan untuk mencari ilmu ya. Untuk tahu nih kira-kira apa sih yang bisa dilakukan ketika Ramadan ini kalau kita sebagai pelaku bisnis gitu. Nah, karena puasa semua, aku juga mau tahu nih teman-teman. Em, Kira-kira di sini yang punya bisnis kecil-kecilan aja, mau itu jualannya cuma di WhatsApp atau misalnya pernah Kak aku punya toko Shopee tapi udah nggak aktif gitu, tapi setidaknya itu udah punya produk. Nah, aku mau tahu juga yang punya toko online itu ketik tiga, yang nggak punya ketik empat, biar nggak sama kayak tadi. Yang nggak, yang punya itu ketik tiga, yang punya toko online apapun itu, yang nggak punya itu ketik empat. Oke. Banyak yang belum punya ya, berarti. Ada yang punya kah? Mau jualannya cuma di WhatsApp atau misalnya ada Kalustin. Mau cuma jualan pernah di media sosial di Instagram misalnya kayak aku pernah jualan photocard K-pop Kak, itu juga jualan teman-teman, itu pelaku bisnis. Ada Kalustin, ada Kapiva, ada lagi yang pernah jualan deh atau aku pernah Kak jualan tapi di mana tuh namanya danusan sekolah gitu. Terus bisa jadi itu bakat ya teman-teman, bakat yang terpendam dan bisa dilancarkan lagi nih setelah dari webinar ini. Ada Kak Viva, ada Kak Piva, ada Kak Lustin. Oke, berarti banyaknya yang belum ya. Mungkin untuk ngabuburit ini lebih ke aku ngasih tahu nih kalau misalnya pelaku bisnis di momen Lebaran, sorry Lebaran, di momen bulan Ramadan menjelang ke Lebaran tuh ngapain aja sih gitu. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dikenalkan sama Kak Anjani tadi, jadi aku pernah bekerja di Shopee karena mungkin kalau lihat flyernya tuh X ya, mantan kerja di Shopee gitu. Nah, kalau misalnya masih kerja di sana, kayaknya nggak boleh dia bawain ini. Jadi, karena aku udah pernah kerja di sana, mungkin sedikit banyaknya untuk ekosistemnya itu aku sangat amat paham dan bisa di-share ke teman-teman. Harapannya, setelah teman-teman mengikuti webinar ini, nanti bisa mengimplementasikan entah besok ataupun mungkin 3 bulan kemudian gitu. Kalau emang ternyata ada kesempatan untuk berjualan secara online. Dan kita kalau misalnya ngomongin bulan Ramadan rasanya tuh kayak
meriah gitu ya, meriah untuk mencari takjil, meriah untuk mencari baju lebaran, meriah untuk beribadah juga di tempat-tempat ibadah masjid-masjid yang biasa kita lihat mungkin kok kayaknya nggak pernah kelihatan orang ya, tiba-tiba pas bulan Ramadan kayak membludak gitu, semua orang di dunia rasanya ke situ. Nah, dari bulan Ramadan ini biasanya banyak banget nih pola-pola perilaku yang ada perubahan. Misalnya jadi apa ya, kalau misalnya di pagi-pagi hari itu jarang tuh orang-orang online. Tapi kalau misalnya karena kita ada aktivitas sahur, jadi kita pagi-pagi jam 5 jam 4 tuh udah megang handphone gitu ya, udah aktif gitu secara online. Terus ada juga yang kalau misalnya udah bekerja gitu ya, pastinya di jam makan siang harusnya biasanya makan siang atau buka bekal. Tapi karena bulan Ramadan, jadi biasanya lebih ke mengutamakan ibadah atau misalnya bahkan cuma ngelihat handphone, setelahnya tuh melihat handphone aja gitu. Kemudian abis itu juga kita biasanya ada aktivitas lainnya yaitu buka bersama, yaitu yang paling sering terdengar di bulan Ramadan ini. Ayo bukber sana sini gitu ya, sambil kumpul-kumpul dari yang biasanya nggak ketemu jadi ketemu, dan kegiatan-kegiatan lainnya di bulan Ramadan. Mungkin kalau misalnya sekolah itu ada pesantren kilat kali ya, tapi itu kayak terlalu jauh deh sama umur aku. Nah, pertanyaannya nih untuk para pelaku bisnis, kira-kira atau yang pengen berbisnis, apa sih yang harus dipersiapkan? Kira-kira hal-hal apa aja yang penting untuk bisa mensukseskan di bulan Ramadan ini? Sukses di sini artinya bisa Di sini kampas. target untuk penjualan di bulan Ramadannya, atau misalnya mendapatkan traffic di bulan Ramadannya, setidaknya toko online-nya tuh terekspos gitu ya, entah di media sosial ataupun secara di marketplace-nya. Nah, untuk teman-teman yang tadi ketik tiga, mungkin bisa diperhatikan lebih dalam ya, karena ini aku mencari-cari insight yang siapa tahu bisa berguna untuk teman-teman. Dan yang buat ketik empat tadi, yang belum, kayaknya aku belum pernah sih jualan, tapi niat sih Kak gitu. Mungkin ini bisa jadi informasi untuk teman-teman biar nantinya kebayang kalau misalnya mau berjualan secara online terutama. Yang bakalan kita bahas di sini ada 4 poin nih teman-teman. Landscape e-commerce di bulan Ramadan, yaitu informasi-informasi yang bisa kita ketahui kira-kira di bulan Ramadan itu bakalan kayak gimana sih dunia online gitu. Terus kira-kira kategori apa aja yang bakalan banyak yang Bakalan beli. kayak gimana sih dunia online? Terus yang kedua itu kita bakalan bahas tentang atur dekorasi toko secara online pastinya. Kemudian kategori apa aja yang bisa kita tampilkan ketika di bulan Ramadan, dan foto produk itu juga harus disesuaikan ketika bulan Ramadan karena identik dengan ada logo atau icon bulan bintang, kemudian icon-iconnya tuh berbau dengan agama Islam gitu. Kemudian yang ketiga itu kita bakalan maksimalkan promosi dengan program dan konten. Nanti mungkin aku bisa kasih saran kira-kira program apa aja yang bisa dipakai sama teman-teman terutama di e-commerce Shopee. Kemudian untuk kontennya lebih ke mungkin slightly aja, sedikit aja karena kayaknya kalau banyak nih itu harus ada satu materi lagi ya. Kemudian yang keempat itu ada tips promosi selama Ramadan. Jadi lebih ke tiap fiturnya bakal kita bahas, terutama yang di Shopee. Dan kalau misalnya dari segi kebiasaan-kebiasaannya kita bakal sesuaikan juga gitu. Nah, untuk yang pertama, landscape e-commerce di bulan Ramadan. Kalau yang tadi kita udah bahas, kalau misalnya perilaku ketika di bulan Ramadan itu akan sedikit berbeda, terutama di negara Indonesia ini, yang mana kita mayoritas beragama Islam, terus kita juga kayaknya lebih meriah ya kalau misalnya di bulan Ramadan ini, karena hampir semua mayoritas, dan perubahan kegiatan ini atau kebiasaan-kebiasaan customer ini banyak yang bisa berdampak gitu ke si dunia online-nya atau dunia bisnis online-nya. Yang jelas pasti di waktu sahur tiba-tiba pada aktif gitu ya, jam 2 sampai jam 4 malam. Mungkin ada ibu-ibu yang sambil masak gitu, terus sambil nonton live streaming. Ada juga yang mungkin ada yang sebagai anak sambil nungguin makanannya siap saji, itu sambil scroll TikTok atau misalnya sambil scroll Shopee Live atau Shopee Video. Terus perubahan jam makan juga pasti berpengaruh dengan kebiasaan
orang-orang berbelanja. Yang mana biasanya kalau misalnya ada perubahan jam makan jadi jam makan di malam hari, ini bisa berpengaruh ke secara kebiasaan orang mencari sesuatu. Jadi misalnya mencarinya itu berarti banyaknya atau trafficnya ya. Trafficnya itu banyak yang mencari hal-hal yang berbau makanan tuh di jam sekitar jam 3 sampai jam 5 sore. Karena biasanya nanti di jam buka puasanya udah melakukan kegiatan makannya gitu. Kemudian ada juga kegiatan untuk beribadah. Jadi orang-orang banyak yang fokus juga, apalagi sekarang mau masuk 10 hari terakhir. Udah masuk 10 hari terakhir, maaf. Jadi ini banyak yang mungkin sedikit bergeser lagi untuk misalnya produk-produk, banyak yang mulai kayaknya lebih butuh tasbih digital deh, atau misalnya karena kemarin sejadahnya sudah agak rusak atau misalnya sejadahnya udah nggak bagus, jadi bisa beli lagi deh kayaknya di mungkin sebelum 10 hari terakhir. Jadi pergeseran-pergeseran produk itu juga berpengaruh dengan kebiasaan-kebiasaan para customernya. Kemudian Ramadan dan berbagi juga ini ngaruh karena biasanya di 2 minggu terakhir bulan puasa itu kulturnya atau budayanya orang-orang pekerja di Indonesia itu saling mengirimi hampers atau misalnya teman ke teman gitu. Hampers ini biasanya cenderung identik dengan hadiah, hadiah apapun itu biasanya entah makanan ataupun barang. Atau misalnya kita seringnya dengernya parcel kali ya, karena biasanya orang tua gitu yang dapat parcel entah buah atau misalnya bahan-bahan makanan gitu ya untuk di rumah. Dan nanti ada juga kita pastinya kegiatan gongnya Lebaran atau Hari Raya Idul Fitri. Itu kebiasaannya adalah bebersih rumah. Benar nggak sih? Kita pasti bebersih rumah untuk menyambut hari yang fitri, itu hari aku ceritanya. Nggak ya, bercanda. Bukan hari aku, hari kita semua. Di hari Idul Fitri tuh biasanya orang-orang bahkan ada yang beli bunga biar mempercantik rumahnya. Atau bahkan tiba-tiba nih bapak-bapak di rumah biasanya suka benerin sesuatu yang di rumah gitu. Nah, itu ngaruh ke kebiasaan belanjanya juga teman-teman. Jadi menjelang ke Lebaran, itu bakalan ada pergeseran belanja lagi yang biasanya mungkin kalau di bulan-bulan biasanya itu akan cuma di ya hari gajian atau hari double date gitu ya, tanggal 11, 22, 33 itu yang sesuai dengan kebutuhannya customer masing-masing. Tapi kalau di bulan Ramadan dan Lebaran ini biasanya mirip-mirip ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah si kategori produknya. Nah, ini aku highlight nih teman-teman perilaku-perilaku konsumennya. Jadi kebutuhan selama puasa artinya ada kebutuhan makanan untuk berbuka dan sahur. Bisa kebayang ya, kalau misalnya belanjanya untuk sahur pasti nggak mungkin jam 2 pagi gitu ya ibunya pergi keluar, tapi pasti sudah di stok. Udah ada momen-momennya, biasanya H-1 bulan puasa pasti supermarket tuh rame. Benar nggak? Ya, terus kalau misalnya mau berbuka puasa itu pasti kebayangnya nih kemarin tuh traffic-traffic apa tuh namanya hampers-hampers atau misalnya makanan-makanan yang viral-viral atau yang biasa kalau kita lihat TikTok itu jam-jam kritis itu semuanya ada gitu ya makanan-makanan yang tiba-tiba kayaknya pengen deh gitu dicobain. Kemudian ada budaya hampers atau mengirim satu sama lain parcel itu juga bisa jadi inspirasi untuk teman-teman kalau misalnya mau berjualan secara online. Jadi di hampers ini biasanya ada desain tertentu. Jadi yang harus disiapkan adalah selain kotak hampersnya, misalnya ada cardnya juga, atau ada kartunya untuk ucapan. Dan kalau misalnya teman-teman mau mengeluarkan budget lebih, produknya yang dimiliki yang tadi berjualan yang ketik tiga itu bisa disesuaikan dengan desain dari si bulan Ramadan. Kemudian yang selanjutnya adalah diskon besar-besaran. Karena pastinya kita tahu ya budayanya itu bakalan ada spending uang lebih karena dapatnya si tunjangan hari raya. Jadi nyambung ke yang sini juga. Kita bisa manfaatkan kalau membuat promosi itu di waktu yang tepat. Misalnya kita tahu kalau si THR-nya itu di minggu-minggu ketiga atau minggu yang kemarin tuh. Berarti di minggu-minggu ini adalah minggu-minggu orang-orang spend uangnya atau mengeluarkan uangnya untuk berbelanja. Artinya, periode diskon juga harus disesuaikan dengan budaya dari hal tersebut.
dapat THR, oh udah kebayang nih minggu depan pasti ada bukber, pasti ada orang-orang mau ngirim hampers, pasti ada orang-orang mau misalnya mempersiapkan itikaf. Nah, itu udah di plotting gitu untuk diskon-diskonnya. Dan untuk di Hari Raya Idul Fitri pastinya juga akan ada masif belanja makanan ataupun misalnya kayak buat THR bocil gitu ya, buat anak-anak kecil, kayak si amplop-amplop lucu, terus misalnya baju-baju lebaran untuk baju baru ya di Hari Raya Idul Fitri. Nah, untuk dunia online itu pastinya trafficnya besar banget karena biasanya itu kita di jam makan siang lah, para pekerja itu pada makan siang, tapi kalau di bulan Ramadan setelah melakukan ibadah sholat zuhur gitu ya, pasti gabut gitu di 1 jam itu, dan akhirnya menghabiskan di media sosial atau misalnya scroll-scroll aja gitu di e-commerce, cuma cuci mata, karena biasanya alasannya adalah kalau ke mall jalan kaki nanti kan lagi puasa gitu-gitu. Nah, kemudian ini ada survei dari maju.id bahwa penjualan online mengalami peningkatan hingga 55% di bulan Ramadan. Jadi benar ya istilah bulan Ramadan itu rezekinya untuk semua orang gitu. Terus puncak transaksi konsumen umumnya terjadi pada minggu ketiga bulan Ramadan. Jadi di minggu ini nih sebenarnya. Terus kemudian ada survei juga dari iPrice bahwa ada perubahan waktu belanja. Nah, ini biasanya akan berguna ketika kalau sebagai pelaku bisnis itu menggunakan iklan. Ya, kalau di iklan em, Shopee atau misalnya di iklan bahkan di TikTok Shop, Tokopedia, kemudian di iklan media sosial, pasti kita tuh berpikir kapan ya kira-kira jam yang tepat atau waktu yang tepat orang itu mengakses handphonenya. Nah, kita bisa lihat dari kebiasaan-kebiasaan orang ketika di bulan Ramadan, mungkin pada waktu sahur, itu akan melonjak tinggi tuh. Padahal biasanya mungkin di jam 2 sampai jam 5 hanya segelintir orang gitu yang habis sholat tahajud mungkin, atau misalnya yang bangunnya memang harus pagi, jam 5 pagi, jadi akses handphone itu jadi lebih pagi. Tapi, karena kita tinggal di Indonesia yang mayoritasnya Muslim, bahkan ini iPress memperlihatkan 3 negara gitu, Singapura, Malaysia, dan Indonesia, di jam 2 sampai jam 5 pagi itu terjadi lonjakan aktivitas orang-orang mengakses internet dan mungkin belanja online juga. Karena biasanya para seller itu sudah menyesuaikan untuk ketika mereka mau live streaming. Karena kan sekarang budayanya live streaming ya, gitu. Dan ada survei juga nih dari YouGov dalam Good Stats. Di sini marketplace online, walaupun kita udah nggak pandemi ya, alhamdulillah, kita udah punya opsi mungkin untuk berbelanja secara offline. Kita juga udah punya opsi untuk berdesak-desakan di bazar, tapi marketplace online itu masih menjadi pilihan teman-teman. Jadi artinya para pelaku bisnis yang tadi ketik 4 itu masih punya kesempatan untuk berjualan secara online. Karena sekarang itu jadinya berjualan online itu jatuhnya kayak ekspansi teman-teman. Mungkin punya offline-nya, tapi untuk meningkatkan sales bisa mengirimkan produknya ke seluruh Indonesia, itu caranya adalah ya berjualan secara online. Bahkan produk-produk kategori food atau makanan itu udah nggak berkutat di satu wilayah aja, tapi udah secara online. Mungkin yang sekarang lagi ramai adalah Dubai Chewy Cookie. Kalau teman-teman tahu ya, yang dia tuh molor gitu dari marshmallow. Nah, itu tuh bisa ternyata ya dikirim ke seluruh kota, ke seluruh daerah. Walaupun misalnya bukan gudangnya, apa sih namanya, dapurnya kalau food itu ada di misalnya di Tangerang gitu, karena ya untuk ekspansi secara sales, jadi nggak cuma di daerah Tangerang aja nih di dekat dapurnya, tapi bisa dikirim ke daerah Jawa Barat, ke daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Kemudian ini adalah inspirasi kategori yang bisa teman-teman pilih ketika misalnya nanti mau berjualan di bulan Ramadan ya. Mungkin kalau misalnya hari ini disiapinnya kayaknya agak telat ya. Tapi kalau misalnya ini bisa disimpan jadi inspirasi nanti di bulan 2000 di Ramadan 2027 gitu, atau jangan jauh-jauh
Pokoknya konsepnya adalah just do it alias coba aja dulu gitu ya. Nanti abis Ramadan ini karena udah tahu ini adalah kategori yang paling tinggi dan biasanya di bulan Ramadan itu adalah menurut aku kategori-kategori yang menginspirasi di bulan-bulan selanjutnya. Karena ini pasti kepake. Karena ini adalah biasanya produk-produk yang memang digunakan sehari-harinya. Contohnya beauty and personal care atau misalnya skincare, make up. Rasanya kayaknya di bulan-bulan gak Ramadan juga ada gitu, banyak marketnya. Oke, kemudian FMCG. FMCG ini adalah produk-produk yang memang biasa digunakan sehari-hari seperti makanan atau misalnya produk-produk rumah tangga kayak di produk-produk di dapur atau produk-produk di kamar mandi. Nah, itu adalah produk-produk yang kategorinya FMCG. Kemudian mom and baby. Nah, ini em, sedikit bisa iya bisa enggak gitu ya setelah di bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Ramadan ini biasanya mom and baby karena mungkin ada kebutuhan untuk mudik atau misalnya ketika di bulan Ramadan itu akan lebih butuh em, perhatian khusus gitu untuk mom and baby. Jadi akan lebih tinggi. Kemudian produk healthcare atau produk kesehatan karena selain kita ngeriset ibadah jadi lebih rajin, jadi lebih membuat kebiasaan baru. Kita juga meriset kebiasaan secara kesehatan. Jadi kita kan makannya lebih teratur gitu ya, ada jam-jamnya. Kemudian selain itu juga kita jadi lebih peduli. Oh ternyata kalau misalnya apalagi yang punya asam lambung ya teman-teman, misalnya vitamin-vitaminnya jadi lebih diperhatikan. Apalagi kita mempersiapkan bulan Ramadan ini pengennya ibadahnya lancar. Nah, produk-produk kesehatan ini juga ngaruh nih. Kemudian ada produk fashion. Nah, ini mah kayaknya semua orang udah tahu ya kalau Lebaran itu pasti identiknya dengan baju baru. Semua orang mencari baju baru untuk tampil di hari yang fitri. Nah, ini untuk inspirasi teman-teman juga ketika mau berjualan atau membuat promosi. Ini adalah timeline ketika mau berjualan di saat Ramadan. Bisa teman-teman screenshot mungkin, apalagi yang tadi ketik 3 berjualan ya di minggu ketiga di minggu sorry minggu awal atau di bulan Maret ini bulan Maret awal di awal Ramadan itu biasanya permintaan belanja dan untuk mencari-cari inspirasi itu meningkat ya jadi udah mulai mengeker-ngeker nih kira-kira apa ya yang bisa dibeli nanti pas buat hampers atau misalnya buat parcel terus misalnya buat nanti deh Lebaran pas mau beli pas em, hari raya mau beli apa ya kira-kira buat nanti mix and match baju hari Lebaran 1, Lebaran 2, Lebaran 3 gitu. Kemudian di periode yang selanjutnya di nanti nih di akhir-akhir ini kan udah mulai tengah ya. Itu permintaan penelusuran atau pencarian produk itu melonjak dan kegiatan pembelian itu memuncak. Jadi, mungkin ini kategorinya juga ada tanggal gajian di tanggal 25 sampai tanggal 31. Pastinya orang-orang ada keinginan untuk spend untuk memenuhi kebutuhannya juga. Jadi double nih teman-teman. Untuk Ramadan iya, untuk Lebaran iya, kemudian untuk memenuhi misalnya kebutuhan sehari-hari juga gitu. Dan ini prediksinya di 2 minggu berikutnya di pasca Ramadan itu bakalan tetap ada penjualan, tapi mungkin nggak semasif yang dulu. Yang sebelumnya. Cuman ini konteksnya mungkin lebih ke kalau ada Mbak IRT gitu ya yang lagi pulang kampung, biasanya kan jadinya orang-orang nyetok barang bahan-bahan makanan sendiri untuk dimasak sendiri gitu. Jadi nggak bisa terus biasanya juga apa namanya restoran-restoran belum pada buka. Jadi harapannya kita udah punya stok gitu setelah si Ramadan itu. Nah, kira-kira nih kalau misalnya tadi yang ketik 3 memasuki si prediksi lonjakan penjualan di Ramadan, udah kebayang nggak sih apa yang harus disiapin? Karena biasanya kalau ketika melonjak tajam penjualannya di satu waktu tertentu, itu operasional akan kelabakan. Misalnya untuk packing biasanya 2 orang cukup, tapi karena banyak banget yang harus diurus, jadinya agak terlambat untuk fulfill pengirimannya atau untuk memenuhi pesanan si pengirimannya gitu ya. Nah,
Untuk yang selanjutnya yang kita harus perhatikan setelah udah tahu nih informasinya atau insight-nya ketika di bulan Ramadan itu apa aja sih yang harus diperhatiin? Kita mulai dari si dekorasi tokonya. Bernuansa Ramadan, bernuansa hijau-hijau, hijau kuning biasanya. Terus ada bulan bintangnya, terus ada logo masjidnya, biasanya kayak gitu. Nah, ini tuh menandakan kalau kita sebagai pelaku bisnis mengdekorasi hal-hal tersebut dengan nuansa-nuansa Ramadan, artinya kita menunjukkan bentuk kepedulian bagi orang-orang yang merayakan, ya. Karena kan basicnya manusia kalau diperhatiin tuh senang, ya kan ya, teman-teman. Nah, itu juga yang bisa kita lakukan di dunia bisnis, terutama ketika pelaku bisnis ini pengen menggait orang-orang yang merayakan di bulan Ramadan dan Idul Fitri, biar kita dapat atensinya, biar kita dapat perhatiannya, kita coba nih untuk mendekorasi sesuai dengan apa yang sedang mereka rayakan gitu. Yang pertama, kita bisa mulai mendekorasi si toko online-nya. Mungkin teman-teman juga kalau misalnya pergi nih ke mall ya, langsung kebayang kan walaupun misalnya baru besok gitu ya bulan puasanya. Oh, kita mau Ramadan ya bentar lagi, nuansa-nuansa Ramadannya, bulan puasanya tuh udah berasa gitu walaupun kita sebenarnya masuk ke mall, masuk ke pusat perbelanjaan. Tapi dengan dekorasi itu kita ngerasa apa ya? Ngerasa dirayain gitu ya, teman-teman. Karena kita pastinya masuk mall sebelum di bulan Ramadan itu kan kayaknya biasa aja, kayak oh iya gini gitu ya, ada toko terbuka kemudian kita bisa masuk. Tapi kalau misalnya di bulan Ramadan itu banyak pernak-pernik yang menunjukkan bahwa kita lagi mau masuk nih ke bulan Ramadan gitu. Kita dapat nih perhatiannya dari si calon pembeli tersebut. Nah, untuk yang di toko online, karena kita jualannya secara online ya, adanya tuh di layar handphone, di dalam layar handphone, kita bisa mendekorasi toko online-nya. Kalau misalnya teman-teman itu punya si toko online. Jadi, contohnya adalah yang digambar, kita bisa sekalian promosi untuk double date juga, atau misalnya mau bikin em, campaign sendiri atau kampanye sendiri gitu di toko masing-masing. Nah, ini contohnya tampilannya seperti ini. Mungkin aku bisa nampilin juga di bagian tokonya. Tadi udah aku siapin. Ya, ini aku kasih contoh misalnya ada produk Miaso. Ini karena lewat mulu ya di FYP TikTok. Jadi aku tiba-tiba kepikiran ini gitu. Ternyata dia itu menggunakan banner atau kalau misalnya di offline kan banner ya, ada baliho gitu. Baliho besar sekali dan mereka memperlihatkan kalau ada promosi di bulan Ramadan ini gitu ya. Kemudian kalau kita lihat produknya itu ada tulisan Ramadannya. Jadi kebayangnya gini teman-teman. Ini masuknya ke psikologisnya dari si calon customer sih. Oh, lagi bulan Ramadan berarti ini promo yang cuma ada di bulan Ramadan. Ya, jadi kayaknya ini nggak akan ada deh kalau misalnya di bulan-bulan selanjutnya. Ini cuma di Ramadan aja nih, gitu. Kemudian yang selanjutnya kita balik lagi ke materinya. Itu jangan lupa juga untuk buat kategori khusus untuk di bulan Ramadan. Jadi disiapin satu kategori yang mana kalau misalnya orang kepikiran, oh ini khusus bulan Ramadan, kita buat kategorinya sendiri biar traffic atau misalnya traffic itu apa ya bahasa Indonesia? Untuk kunjungan ke si produknya atau ke halaman produknya itu biar lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan selanjutnya. Jadi kalau misalnya contohnya ini, ketika dia membuat kategori, nanti kita kan kebayangnya kalau misalnya, oh ini ternyata buat bulan Ramadan. Ketika diklik, nanti bakalan tampil nih untuk produk-produk yang promosi di bulan Ramadan. Gitu, biar kebayang kita langsung ke tokonya. Tokonya apa tadi? Say ya kalau nggak salah. Jadi si tokonya itu em, bikin kategori untuk mereka bisa dapetin trafficnya. Ini kalau nggak salah. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat nih, dia tuh punya kategori yang bisa kita klik. Jadi ini kan halaman secara berandanya, halaman utamanya. Ketika kita scroll, ternyata ada kategori nih.
Kategori itu bisa diklik teman-teman. Jadi mungkin buat para pelaku bisnis bisa kebayang ya, harus bikin kategori yang sesuai dengan si eventnya atau acaranya. Nanti bakalan muncul. Dan hal ini bisa dilakukan oleh para pelaku bisnis ketika di bulan Ramadan, misalnya mau bikin kategori Ramadan Sale gitu. Kemudian yang perlu diperhatiin juga ketika teman-teman buat dekorasi toko online itu adalah warna, font, icon ataupun ilustrasi. Mungkin warna ini orang-orang udah pada tahu lah ya, identik Ramadan itu adalah hijau dan kuning. Jangan tiba-tiba merah dan kuning, itu Imlek gitu, itu yang kemarin teman-teman. Terus jangan juga tiba-tiba merah dan hijau, itu agama tetangga ya teman-teman. Jadi dipastiin warnanya adalah warna yang berbau Ramadan, warna yang berbau Idul Fitri. Jadi bisa warna hijau, kuning dikombinasiin gitu. Dan fontnya juga atau gaya tulisannya bisa disesuaikan. Jangan tiba-tiba kayak tulisan wisata rumah hantu, nggak mungkin kan dia untuk fontnya tuh yang berbau Ramadan gitu, agak nggak nyambung. Nanti mungkin aku kasih contoh juga. Kemudian icon-iconnya juga harus diperhatiin. Misalnya icon-icon di bulan Ramadan itu biasanya ada bulan bintang, kemudian ada kubahnya, ada siluet kubah atau ada siluet masjid dan sebagainya. Kemudian untuk warna dekorasinya juga bisa teman-teman dapetin di ini, aku kasih inspirasi kalau misalnya teman-teman mau mendesain sendiri gitu. Karena biasanya kalau penjual online itu palu gada ya teman-teman. Semua harus bisa, semua harus jago. Nah, ini aku kasih em, websitenya untuk teman-teman. Misalnya mau coba-coba nanti setelah ini. Ini adalah color hex color code. Artinya kita bisa tahu kode-kode dari si warna-warna tersebut. Jadi kebayangnya kalau teman-teman mau mengkombinasikan warna-warna tertentu, itu bisa dari sini. Misalnya, ini warna Shopee nih teman-teman. EM 4D 2D. Kalau misalnya kita mau mengkombinasiin itu gimana sih? Karena ini kan warna-warna turunannya ya. Mungkin orang-orang yang graphic designer lebih ngerti ya. Ini aku agak amatir ya teman-teman. Jadi kalau misalnya nanti mau mengkombinasikan itu bisa di sini nih. Ada inspirasinya. Jadi ada complementary color atau warna-warna yang saling mengkomplement, saling mengisi. Jadi bisa dipakai nih. Jadi kalau nanti ngedesain nggak yang tiba-tiba belentang-belentong. Ini udah ada guidance-nya atau udah ada acuannya. Kemudian yang selanjutnya itu ada color mind. Jadi ini mirip sama si color hex tadi. Mungkin aku kasih di linknya juga. Kalau color mind ini harus nge-upload si logonya atau warna base-nya. Jadi ini kan websitenya harus nge-upload image. Aku kalau nggak salah udah download bentar. Jadi image-nya ini harus diupload. Ini agak sedikit tutorial ya teman-teman. Kalau misalnya nanti dapat inspirasi mau mendesain sendiri, nanti setelahnya itu bisa dapat kode-kodenya gitu. Warna-warnanya kita bisa lihat dari sini. Ya. Jadi teman-teman enggak bingung gitu warnanya tuh dari mana ya? Karena kayaknya kalau dari ChatGPT itu agak sulit. Aku belum pernah coba juga sih sebenarnya. Cuman ini yang biasa aku gunakan. Kemudian untuk fontnya yang tadi aku bilang jangan tiba-tiba kita mau bikin desain Ramadan tapi kayak tulisan wisata rumah hantu gitu. Karena itu kan nggak nyambung ya. Nah, font-font ini mungkin bisa jadi referensi teman-teman dan font ini mungkin aku kasih ke kolom chat juga biar teman-teman kalau misalnya nanti ada yang mau cari bisa kebayang. Ini adalah inspirasi font untuk teman-teman gunakan nanti kalau misalnya mau mendesain atau mau dapetin font. Jadi ini ada font, ada 1001 free font. Jadi bisa digunain, bisa di-download juga gitu. Ya, dan ini gratis. Jadi kalau bisa, kalau misalnya baru jadi pelaku bisnis, terutama yang kecil ya teman-teman, kalau bisa 0 rupiah, modalnya 0 rupiah. Kalau bisa kuota aja untuk modalnya. Oke, kemudian untuk ikonnya, untuk ilustrasinya, kalau misalnya ngedesain untuk bulan Ramadan, biasanya identik dengan bulan bintang. Ini aku kasih yang
contoh gratisnya itu namanya flat icon. Nah, flat icon ini kita bisa download sesukanya, kita bisa download semaunya, tapi kalau nggak salah cuma 1-2 kali yang nggak login. Jadi harus login atau harus bikin account dulu, ibaratnya ya, bikin akun dulu di Flat Icon, kemudian baru habis itu bisa cari dan bisa download sepuasnya. Karena setelah login atau setelah daftar akun itu bisa download semuanya. Misalnya kita mau cari bulan Ramadan. Nah, ini tuh keluar semua icon-icon yang berbau bulan Ramadan. Gitu. Kebayang ya? Ini mungkin aku agak buru-buru karena kita waktunya juga sempit ya teman-teman. Jadi bisa dilihat ini ketika nanti mau download ada icon yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Nanti tinggal pilih yang PNG karena kalau buat desain itu biasanya belakangnya harus bolong ya, harus transparan. Kita bisa yang free download. Nanti setelah free download ini dia akan mendownload dan bisa digunakan gitu ya. Nah, itu juga free alias gratis. Kalau nggak salah ini free pick juga gratis, tapi aku tuh baru-baru ini pakai yang free pick. Cuman dia tuh kayak agak em, sulit untuk dipotong-potong gitu untuk si icon-iconnya. Jadi ini yang paling gampang menurut aku, flat icon. Nah, untuk dekorasi tokonya sendiri itu ada fitur di Shopee namanya dekorasi toko. Biasanya kita akan mendesain itu sesuai dengan kebiasaan dari pembeli. Contohnya, misalnya ketika calon pembeli itu masuk ke toko, kemudian dia akan pasti ngelihat di awal ini menarik apa enggak sih. Kita bisa tarik perhatian itu dengan membuat banner yang menarik, atau misalnya kita langsung memperlihatkan gitu, itu ada apa aja sih promo-promonya, atau misalnya kita lagi ngadain apa sih gitu. Ya, jadi harapannya di bagian awal ini harus memang to the point gitu teman-teman. Jadi nggak banyak basa-basi. Ini kita lagi ada Ramadan Fashion Sale misalnya. Kemudian kalau udah tertarik biasanya dia akan scroll. Ini kita mungkin bisa menempatkan diri sebagai pembeli juga. Kalau kita udah nggak tertarik di awal, kita pasti langsung close kan ya. Cuman karena kita udah bisa menarik perhatiannya, di scroll selanjutnya kita jangan sampai kehilangan mangsa, alias jangan sampai kehilangan si calon customer itu sampai keluar. Kita buat nih untuk si kategori-kategori tertentu di bulan Ramadan. Ya, jadi kayak tadi yang Sei Sapi itu dia bisa langsung klik, dia bisa langsung masuk ke halaman produk yang memang ada promosi-promosi di bulan Ramadan. Ini fiturnya namanya itu dekorasi toko. Dan contohnya kayak gini. Kita masuk ke Seller Center. Jadi sekalian tutorial juga. Setelah masuk ke Seller Center itu kita bakalan ada menu-menu ya teman-teman di bagian sebelah kiri. Ini tuh menu-menunya kalau dibuka drop down-nya atau dibuka menunya tuh bakalan banyak. Jadi ini aku tutup biar nggak pusing. Kemudian nanti ketika di halaman toko ini nanti bisa pilih yang dekorasi toko. Ya, kemudian setelah pilih dekorasi toko ini bisa diatur aja sendiri. Yang jelas kalau misalnya baru buka toko biasanya ada dibuat draft baru ini, atau misalnya karena udah pernah gitu ya bisa diubah yang lama. Tapi kalau mau buat yang baru itu bisa langsung yang tadi itu buat dekorasi, dan kita udah ada juga untuk si template-templatenya. Jadi teman-teman gak usah pusing untuk cari inspirasi gitu ya. Jadi di halaman dekorasi toko ini udah cukup compact, udah ada semua. Jadi teman-teman bisa langsung buka aja sih seller centernya. Mungkin bisa dicoba nih teman-teman barang-barang yang misalnya ada di webinarnya di laptop, bisa mungkin di handphone atau di buka tab baru gitu ya. Karena ini kan di aplikasi Zoom gitu. Nah, kemudian itu untuk dekorasi tokonya. Dan yang selanjutnya itu kategori toko. Kayak yang tadi tuh, kita kalau misalnya udah terpincut gitu ya sama satu toko, kemudian kita udah mau scroll, jangan sampai ngelewatin kesempatan itu. Pilih, buat kategori-kategori untuk memudahkan calon customer memilih si produknya. Ya, contohnya kayak toko yang ini. Jadi kita pindah lagi. Jadi toko ini itu aku lihat dia cukup bagus karena bikin si Ramadan. Jadi memang kayaknya tiap event atau tiap kategori acara dibuat gitu untuk si
produk-produknya. Jadi toko ini tuh buat kategori seperti ini. Ada Christmas edition, ada Ramadan gift, ada birthday gift, dan ketika kita orang muslim yang pengen mencari hadiah untuk di bulan Ramadan tinggal klik aja gitu. Ya. Kebayang ya. Jadi perjalanan ketika mencari produknya ketika di dunia online itu seperti apa gitu. Dan setelah itu kita bisa langsung pilih aja gitu. Oh, ternyata ini yang khusus Ramadan. Ini yang bernuansa Ramadan gitu. Oke, jadi harapannya teman-teman kalau misalnya udah punya toko bisa dibuat nih kategori sesuai dengan bulan Ramadan atau misalnya sesuai dengan acara-acara tertentu biar calon pembelinya tuh nggak pusing gitu. Mungkin ada orang yang suka nge-scroll produk gitu ya, dia masuk ke halaman produk terus di-scroll sendiri. Tapi kalau secara kebiasaan orang-orang yang apalagi misalnya pekerja yang waktunya sempit untuk nge-scroll banyak itu biasanya pengen to the point gitu. Ini mana sih yang untuk Imlek, ini mana sih untuk Ramadan gitu. Oke? Jadi harapannya kita sebagai penjual juga harus memudahkan calon pembeli untuk check out produk kita. Karena kalau misalnya nggak gitu, dia akan ke toko tetangga, teman-teman. Kemudian foto produknya juga harus diperhatikan ketika nanti mau em, untuk merayakan si Ramadan ini gitu. Jadi produk-produk ini memang kita sudah dedikasikan misalnya untuk Ramadan sale. Harapannya biar nuansanya Ramadan banget gitu, ada tulisan Ramadannya, ada tulisan Ramadan sale-nya, atau misalnya ada tulisan hanya di bulan Ramadan. Kenapa kayak gitu? Karena kita kan jualannya online di e-commerce gitu ya. Foto produk adalah penentu awal ketika si calon pembeli itu mau melihat lebih lanjut. Lebih lanjutnya ini biasanya nge-scroll deskripsinya, nge-scroll reviewnya. Karena pada dasarnya kita sebagai manusia adalah makhluk visual. Dan dunia online itu nggak bisa kayak kita ke bazar tertentu. Kita bisa lihat produknya, kita bisa pegang produknya, kita bisa try on, kita bisa cobain. Dunia online itu benar-benar semuanya ya dua dimensi gitu ya, kita nggak bisa lihat langsung, artinya kita sebagai penjual atau pelaku bisnis harus bisa mendeskripsikan secara visual dengan difoto secara detail. Jadi diperlihatkan sisi kanan, sisi kiri, depan, belakang, cara penggunaan, kemudian cara pemeliharaan bahkan gitu ya. Kemudian teman-teman juga bisa memanfaatkan website Canva untuk mendesain. Jadi nggak melulu harus Adobe Photoshop. Teman-teman sekarang kayaknya udah bisa dan lebih mudah mengakses Canva dan banyak juga template-template tertentu yang bisa teman-teman pakai gitu ya secara gratis. Lagi-lagi aku balik ke awal, kalau pelaku bisnis apalagi masih kecil, itu harapannya teman-teman modalnya tuh kalau bisa nol alias kuota aja gitu ya. Jadi teman-teman bisa pakai Canva ini. Nah, untuk ke Canva itu bisa ke websitenya canva.com. Di canva.com ini nanti teman-teman bisa langsung klik bagian yang sosial media. Ya, kalau misalnya diklik ke sosial media, nanti tuh teman-teman bisa dapetin inspirasi dari mulai untuk Instagram Story, untuk Instagram Post, atau misalnya kalau karena kita untuk e-commerce, biasanya tuh dia 1:1 atau 3:4. Nah, mungkin bisa pakai yang ukuran yang kayak gini gitu kan. Kalau misalnya kita ngelihat foto di Shopee tuh biasanya ukurannya kayak gini kan ya, kotak, atau misalnya ukuran yang 3:4 juga seperti ini gitu. Jadi bisa ngedesain sesuai dengan preferensi brand atau misalnya dengan style teman-teman. Kemudian kalau misalnya udah mendesain dan udah bisa gitu ya mengakses, teman-teman bisa kasih nuansa Ramadan dengan misalnya wording atau kata-kata yang menunjukkan bahwa ini adalah promosi yang hanya di bulan Ramadan, atau misalnya diskonnya misalnya berapa persen dan sampai berapa maksimum capnya, maksimum si promosinya. Kemudian yang selanjutnya itu adalah maksimalkan promosi dengan program dan konten. Oke, kemudian untuk em, tips promosi untuk program Shopee-nya, kalau misalnya teman-teman tahu ada cashback ekstra
atau gratis ongkir ekstra. Nah, itu misalnya teman-teman bisa punya budget lebih untuk mengikuti program tersebut sebagai penjual itu bisa dipakai gitu ya. Teman-teman bisa didaftarin tokonya untuk gratis ongkir ekstra ataupun cashback ekstra. Tapi diperhatiin lagi karena itu ada biaya adminnya. Jadi harus dihitung lagi untuk margin keuntungannya. Harapannya kan kalau kita pengen jualan online tuh untung ya. Jangan sampai kita buntung, jangan sampai semua program diikutin tapi nggak kepikiran gitu. Oh ternyata ini ada biayanya ya gitu. Nah ini aku kasih tahu di awal kalau ini biayanya tuh ada ini programnya tuh punya biaya maksudnya. Udah mulai error karena jam kritis. Nah, terus kalau misalnya ikut program ini, harapannya teman-teman itu sudah tahu gitu ya, dari sisi produk-produk tipe-tipe yang teman-teman miliki. Misalnya, teman-teman itu produknya harganya di bawah 120.000. Kalau di bawah 120.000, itu biasanya calon pembeli itu nggak bisa dapat gratis ongkir. Jadi harus ikut si gratis ongkir ekstra. Kalau misalnya produk-produk itu harganya 30.000, 50.000, dan yang check out itu biasanya tuh cuma ya 50 ribuan aja Kak gitu. Kalau misalnya dia belanjanya itu biasa di atas 200.000, itu bisa nggak usah pakai gratis ongkir ekstra. Mungkin cukup pakai program cashback ekstra aja ya. Dan biasanya ini ngaruh nih ke calon pembelinya. Biasanya sukanya tuh apa sih? Ngumpulin koin Shopee kah? Atau misalnya beli-beli barangnya tuh beli-beli barang receh, jadi butuhnya tuh ya gratis ongkir ekstra karena dengan belanja yang minimum alias 50.000 aja atau 30.000 aja udah bisa gratis ongkir gitu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kategori atau tipe dari produknya teman-teman. Kemudian, karena waktunya sempit, teman-teman, jadi bisa di screenshot aja kalau yang ide konten media sosial ini. Dan aku mungkin bahas sedikit aja gitu. Nah, untuk konten media sosial ini mungkin bisa disesuaikan dengan brandingan masing-masing. Yang pastinya teman-teman pasti udah punya ciri khasnya ya. Karena ini bulan Ramadan, biasanya konten-konten yang berbau agama itu akan lebih banyak. Oke, dan kalau misalnya konten-konten yang berbau agama, biasanya mungkin pastinya kita posting-posting jadwal sholat. Kira-kira kan orang-orang pasti banyak yang nyariin juga tuh di Google, rasanya pencariannya tuh jadwal sholat Jakarta atau jadwal sholat Tangerang gitu ya. Karena biasanya untuk memantau waktu maghrib. Nah, terus buat-buat juga misalnya konten kuis-kuis sederhana yang menjelang buka puasa. Jadi sambil nemenin ngabuburit, sambil nemenin live streaming gitu ya. Itu bisa juga mungkin dibuat konten-konten seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya konten-konten yang berbau agama itu juga bisa misalnya kalau udah belanja itu bisa dapat hadiah tasbih digital atau tasbih gratis. Atau misalnya dapat buku surat Al-Masrurat yang kecil itu gitu. Itu bisa dipakai untuk konten-konten di media sosial. Kemudian untuk tips promosi secara salesnya, kalau tadi kan yang ibaratnya non sales ya, itu bisa diimplementasiin di tiap timelinenya seperti ini. Jadi kalau nanti mau bikin promosi di bulan Ramadan tahun depan nih teman-teman, kebayangnya kalau di awal-awal itu kan pasti orang-orang pada ngeker ya mau belanja apa, pengen pengen sesuatunya tuh check outnya nanti nunggu THR atau misalnya nunggu duit lebaran gitu ya kalau buat anak-anak sekolah. Jadi bisa diambil trafficnya dulu. Misalnya kalau follow toko kita itu bakalan dapat voucher yang bisa digunain atau misalnya dapat harga khusus gitu atau misalnya follow di media sosial nanti bakal dapat voucher yang bisa digunain ketika nanti setelah di hari-hari di minggu-minggu THR. Jadi setelah itu nanti bisa diperhatiin jadwal untuk orang-orang dapat THR-nya atau misalnya dapat uang kagetnya ya dari perusahaannya masing-masing itu nanti bisa diimplementasiin promosinya yang sudah diangkut trafficnya sebelumnya ya. Terus nanti di akhir-akhir nih orang-orang yang kira-kira aduh mau spend uang nih gitu. Terus cari-cari deh produk-produk yang kayaknya nggak terlalu urgent tapi tuh penting gitu buat dibeli. Nah, itu bisa dipakai untuk produk-produk yang cuci gudang atau produk-produk yang
Ibaratnya kalau di toko online itu atau di toko offline juga itu ada dead stock. Jadi dia nggak keluar-keluar nih produknya. Jadi bisa dibundling atau dibanting gitu harganya. Kemudian ciptain juga sense of urgency atau misalnya ada rentang tertentu waktu yang bisa dijadiin patokan gitu untuk calon pembelinya. Jangan sampai kalau misalnya dia udah tahu nih ada promosi di toko teman-teman, tapi malah kayak "Ah, nanti deh, nanti juga kayaknya dia promosinya selalu kayak gini deh, kayak nggak Ramadan kayak gini deh gitu." Jangan sampai dia berpikir seperti itu. Harapannya mereka tuh bisa check out di rentang waktu yang diskonnya gede-gedean alias yang udah di waktu-waktu THR atau di minggu kayak gini gitu ya. Dan di komunikasi ini bisa dengan banner atau misalnya dengan postingan di sosial media atau misalnya di foto juga bisa diupload misalnya hanya sampai tanggal 15 Maret kayak gitu. Dan teman-teman kalau misalnya ngeluarin produk juga yang sesuai dengan bulan Ramadan, misalnya gamis atau kaftan atau misalnya kerudung-kerudung yang hanya launching di bulan Ramadan, itu pastiin ada tanda-tanda seperti limited edition atau new arrival hanya di bulan Ramadan, edisi Ramadan. Jadi harapannya mereka tuh apa ya, kalau misalnya cewek-cewek tuh kayak nggak sama gitu sama yang lain gitu. Kemudian promosi juga dengan kebiasaan baru karena kita udah tahu secara behavior atau secara budaya akan ada pergeseran waktu. Misalnya ada voucher khusus di waktu sahur aja yang bisa dapat promosinya. Nah, itu biasanya orang-orang bakal ngejar tuh yang kayak gitu. Ada waktu-waktu tertentu, ada rentang waktu yang ditetapkan. Nah, di situ biasanya akan ada trafficnya dan bisa nge-guide sales baru gitu. Karena kita udah tahu nih kebiasaan-kebiasaan barunya tuh ada di jam-jam tertentu. Kemudian karena kita sekarang eranya adalah social commerce atau kita media sosial dan berjualan disatukan, social commerce itu seperti itu. Nah, ketika menggunakan fitur live streaming juga bisa digunakan dengan nuansa Ramadan, teman-teman. Misalnya, jadi ada ornamen-ornamen Ramadan gitu ya di live streamingnya. Terus bisa juga misalnya waktu-waktunya tuh disesuaikan lagi. Misalnya waktu sahur, waktu ngabuburit. Terus misalnya setelah pulang taraweh gitu, itu bisa disesuaikan untuk promosi-promosinya atau untuk live streamingnya. Kemudian untuk promosi saat live streaming juga bisa pakai fitur yang si keranjang oranye atau misalnya di TikTok itu keranjang kuning. Harapannya ketika live streaming nggak cuma chit chat untuk dapetin trafficnya, tapi bisa juga untuk dapetin salesnya. Dan untuk yang selanjutnya, kalau misalnya teman-teman mau pakai fitur yang gratis lagi, itu ada produk pilihan toko. Bedanya apa Kak sama yang kategori tadi? Kalau kategori tadi tuh kita mengkategorikan atau membuat kayak wadah sendiri, ini adalah Ramadan Sale. Kalau produk pilihan toko, ketika kita udah dapet trafficnya dan masuk ke halaman produk, nanti itu bakalan muncul di produk yang lagi kita lihat. Kalau misalnya teman-teman perhatiin, kita lagi nge-scroll nih, terus muncul nih produknya si toko itu yang lain. Itu itu tujuannya biar kalau misalnya si calon pembelinya nggak lihat yang produk lain pakai halaman produk, bisa langsung scroll aja di halaman tersebut gitu. Harapannya biar dapat trafficnya juga dan bisa ada check out gitu ya. Kemudian ada fitur yang lainnya juga di paket diskon. Nah, paket diskon ini biasanya kalau secara budaya kita bakalan ada em, bulan bulan ada hari Lebaran yang bajunya tuh kapelan gitu ya sekeluarga. Terus kalau misalnya belinya satuan itu pasti akan lebih mahal. Tapi dengan paket diskon itu bisa diatur kalau si produknya itu bakal lebih murah atau baju-bajunya lebih murah kalau menggunakan si fitur paket diskon ini. Jadi teman-teman bisa bikin harga baru kalau pakai si paket diskon. Kemudian untuk fitur yang selanjutnya ada fitur combo hemat. Ini lebih ke ngasih hadiah sih. Jadi kalau misalnya beli satu set baju koko dengan sarung misalnya itu bisa dapat free peci. Dan ini kalau misalnya di bulan Ramadan harapannya bisa disesuaikan untuk produk-produknya itu berbau dengan bulan Ramadan gitu ya. Biar ada trafficnya juga, biar nanti orang tuh tertarik gitu untuk beli. Dan bisa juga teman-teman bisa buat program membeli sama dengan beramal.
Kalau misalnya beli belanja di toko kita, teman-teman artinya beramal untuk misalnya untuk penjahit-penjahit lokal di wilayah Tasikmalaya misalnya. Terus bisa juga ikutan untuk SOTR gitu. Jadi tanpa harus ikutan, itu sudah cukup dengan donasi dan sampai akhirnya bisa dapat ikutan donasinya, ikut turut serta gitu. Atau misalnya teman-teman punya budget lebih gitu. Untuk yang customer-customer yang belanja di atas 500.000 itu bisa dapat cashback berupa Shopee Pay. Jadi dapat THR dari toko apa gitu. Nah, itu ada fiturnya juga, yaitu bagi Shopee Pay kayak gini. Kalau misalnya teman-teman lihat di halaman chat fitur Shopee, itu ada fitur Shopee Pay gitu. Itu bisa ngasih duit gitu ya ke calon pembeli, ke pembelinya. Ini bisa diatur sendiri untuk TNC-nya atau syarat dan ketentuannya. Kalau saran dari aku sih lebih ke gimana caranya mereka kalau misalnya spend 500.000 ke kita atau 1 juta ke kita bisa dapat cashback misalnya 10% gitu. Atau misalnya bisa dapat cashback 50.000 gitu. Terus yang selanjutnya, yang terakhir itu ada promo khusus bundling dan hampers. Karena hampers atau parcel ini identik dengan hari raya, jadi teman-teman juga harus bisa ikutan gitu untuk kemeriahannya. Jadi traffic untuk keywordnya si kata kuncinya si hampers atau parcel itu bakal tinggi banget. Kalau misalnya memang teman-teman kurang relate, misalnya handuk gitu ya, itu bisa dibikin sebagai kayak hadiah. Jadi nggak melulu hampers itu harus makanan, nggak melulu hampers itu harus kayak kurma ya. Bisa juga misalnya produk-produk yang skincare atau misalnya produk-produk esensial kayak FMCG handuk itu kan pasti kepake semua. Jadi kebayangnya kalau misalnya nggak cuma makanan itu bisa produk-produk yang pasti dipakai sehari-hari gitu. Jangan lupa juga untuk disediain kartu ucapan karena biasanya hampers ini tuh yang beli bukan untuk dirinya sendiri, tapi misalnya aku mau beli buat Kak Anjani gitu. Jadi harus ada kartu ucapan. Nanti kan biasanya kita sebagai pembeli ngechat gitu ya ke si penjualnya, tolong ditulis seperti ini gitu. Ya, mungkin untuk materinya sampai di situ. Mungkin aku kembalikan ke Kak Anjani untuk Q&A atau untuk yang selanjutnya. Oke, Kak Fitri. Ini kita sudah selesai ya, materinya luar biasa ya Kak ya. Menarik banget nih seputar Ramadan, hampers segala macam. Tadi udah dibahas nih teman-teman ya detail satu persatu. Nah, untuk lebih paham lagi nih untuk kita ngecek kali ya Kak Fitri ya ke teman-teman nih udah beneran paham atau belum? Mungkin selanjutnya kita buka untuk sesi Q&A nih, teman-teman. Boleh yuk teman-teman yang mau bertanya 1 sampai 2 orang yuk yang mau bertanya langsung nih ke Kak Fitri. Oke, boleh. Sini udah ada Kak Siti. Silakan Kakak. Mau open mic? Boleh. Boleh, open mic aja biar kita ngobrol. Hai Kak, Halo Kak. perkenalkan saya Siti Fitriani, saya dari Universitas Muhammad Samarinda, Kalimantan Timur. Sebelumnya terima kasih banyak ya Kak atas penyampaian materinya yang luar biasa banget di sore hari ini menuju buka puasa. Dan salam ya Kak dari Samarinda. Oh iya Kak mau Oke. bertanya Mm-mm. tentang ini seputar operasional dari di toko atau bisnisnya itu Kak. Nah, gimana Mm-mm. sih Kak mengatasi seller em, yang adanya lonjakan pesanan mendadak agar nantinya itu tidak kehabisan stok. Tapi di sisi lain, setelah Lebaran itu stok tuh nggak yang kayak kelebihan barang gitu. Karena jujur sih Kak, barang-barang saya tuh di mana di Shopee atau di TikTok tuh masih belum ada yang sampai saat ini karena memang dari banyak kontennya itu saya ngeliat di TikTok tuh banyak yang nge-stuck di suatu apa di satu tempat gitu Kak. Itu sih Kak. Terima kasih. Oke, oke. Terima kasih Kak Siti Fitriani. Kayak mirip-mirip nih kita namanya. Nah, untuk dari operasionalnya ya. Untuk operasionalnya itu, aku ada rumusnya sebenarnya. Tapi bentar, aku cari dulu sebentar. Jadi harapan itu biar enggak, apa namanya, enggak
biar kalau misalnya ada kelonjakan bisa ke fulfill, bisa memenuhi pesanannya, tapi kalau misalnya nanti Lebaran juga nggak numpuk gitu ya. Ini aku izin share screen sebentar nih teman-teman. Bentar. Ini materinya sebenarnya belum diedit. Jadi mohon maaf lahir dan batin. Sebelum Lebaran aku udah minta maaf duluan kalau misalnya desainnya masih berantakan. Oh bentar, nggak boleh ternyata. Hmm, aku stop share screen dulu ya. Karena ini sebenarnya rumus banget sih Kak Siti Fitriani. Jadi ya ini kalau nggak salah. Kelihatan nggak ya? Kelihatan kan? Ya, kelihatan Kak. Dan Kak Fitri. Oke. Nah, jadi kalau misalnya untuk apa ya? Hmm, mengantisipasi ketika ada lonjakan orderan yang gede banget, itu sebenarnya bisa di-download di datanya dulu, Kak. Jadi kan kalau misalnya kita mau ngestok itu biasanya kebayangnya kayak ada apa ya, ada batas stoknya tertentu kan. Nah, itu tuh kita bisa bisa punya datanya dari si fitur ini nih. Fitur di Shopee. Kakak tahu kan ya yang bisnis saya kalau nggak salah. Bentar, ini kayaknya aku share screen-nya se semuanya aja. Ya, ini. Jadi, kalau misalnya di Seller Center itu, nanti kan kakak punya ini ya, punya data. Nah, dari sini, dari si performa tokonya, dari Seller Center di performa toko itu nanti bisa di-download datanya dulu. Jadi kita harus tahu dulu nih sebenarnya kalau misalnya harus ngestok berapa sih, karena kita nggak bisa yang hitung-hitung kancing gitu. Jadi kalau misalnya ini udah tahu gitu ya si datanya tuh berapa, bisa dapat dari si seller centernya. Kemudian nanti kita bisa ke rumusnya gini. Nah, di rumusnya ini bisa di screenshot aja Kak Siti Fitriani. Kak Siti udah di screenshot. Mungkin ini udah dapat rekamannya juga, jadi mungkin bisa diputar ulang ya. Kemudian ini untuk implementasinya, implementasi dari si em, cara ngitung stoknya. Jadi ada kalkulasi namanya lead time demand dan safety stock. Jadi si lead time demand ini harus dihitung dulu nih sebelumnya sama Kak Siti. Kemudian kalkulasi lead time demand ini menjumlahkan si waktu tunggu jumlah harinya. Harapannya nanti safety stock itu kalau misalnya kita mau nyimpan stok itu berapa sih amannya kalau misalnya kita mau nge apa ya ibaratnya numpuk di gudangnya gitu. Kemudian nah ini kalau misalnya udah jadi si apa namanya si hasilnya gitu. Udah di screenshot kah Kak Siti? Udah. Oh ya, jadi sebenarnya tuh ada perhitungannya gini. Lead time itu adalah si waktu tunggunya. Kalau misalnya Kak Siti itu ada waktu produksi, jadi dikali rata-rata penjualan produk per harinya. Ya, jadi si rata-rata penjualan produk per harinya kan biasanya udah kebayang tuh, misalnya ada 100 nih produk per harinya tuh kejual. Nah, itu tinggal dikaliin si lead time-nya. Kemudian untuk menghitung safety stock-nya, maksimal penjualan produk per harinya itu dikali maksimal lead time atau waktu tunggu ketika si produk itu dibuat. Karena kalau misalnya kita mau order ke supplier, itu kan biasanya mereka harus ngebuat si produknya ya, nggak serta-merta kecuali memang udah jadi gitu, kita bisa langsung selalu ada produknya. Ya, kemudian ini bisa dijumlahin aja untuk si jumlah lead time-nya atau dan si safety stock-nya.
Safety stock itu stok yang aman, kira-kira misalnya ada 295 kayak yang tadi. Ditambah si lead time demand, harapannya kalau udah stoknya ada aman dan sesuai dengan yang biasanya keluar, ini stok yang paling aman dan nggak akan membludak ketika setelah lebarannya. Karena kita nggak pengen ada dead stock gitu. Ada yang masih bingung, Kak? Nggak ada, Kak. Ada yang lagi mau ditanyain lagi? Makasih banyak, Kak. Makasih banyak, Kak Siti. Mungkin satu lagi nih, Kak Anjani. Oke, boleh Kak Fitri. Oke, tadi terima kasih Kak Siti atas pertanyaannya. Boleh teman-teman satu orang lagi yang mau bertanya ke Kak Fitri? Yuk, ditunggu yuk. Satu orang lagi Atau yang yang belum mau jualan bertanya. deh. Karena tadi Oh yang udah iya, jualan. oke. Coba kita mau tahu nih yang belum jualan, siapa coba yang ingin bertanya. Mungkin boleh yuk. Mau seputar materi yang ada di Dek PPT, ataupun yang lainnya yang berkolerasi dengan e-commerce, boleh nih teman-teman. Ayo, satu orang lagi. Satu orang lagi boleh. Atau misalnya masih bingung atau kayak, aduh Kak jam kritis nih. Kayaknya aku Iya, dengerin aduh. aja gitu. Aduh, aku udah kepikiran takjil nih, Kak. Aduh, nggak sempet Iya, aduh nanya. aku candil nih gitu. Eh, Atau aku mau nanya deh, kalian udah nyiapin takjil apa? Kayaknya itu akan lebih dijawab. Ini ayo dapat ini, poin nggak ada gak yang nih mau Kak tanya, aja nih? Dapat poin gak sih kalau misalnya nanya? dapet. Nanti dapat poin, nanti dapat hampers, dikirim nih sama Oh, Kak Fitri dari BSD ke jauh ya. Samarinda. Jauh ya. Mbak, saya mau nanya, Mbak. Boleh. Oke, silakan kali ya. Berarti tadi kan ada lifetime demand, terus juga ada Ah, lead safety time stock. demand. Itu tuh Iya. ngitung jumlahnya, berarti memang ada rumusnya ya, Mbak ya? Iya ada. Jadi Oh, berarti masih panjang ya? sebenarnya iya ini jujur banget materinya sangat amat di permukaan. Jadi kalau misalnya yang beneran pelaku bisnis, aku mungkin sedikit minta maaf kalau ini nggak terlalu dalam gitu ya. Tapi emang semua semua aspek dari si operasional tuh biasanya ada ininya, ada materinya. Dan itu ngitungnya emang ada rumusnya. Dan kita juga kan nggak pengen kalau misalnya stok aslinya itu membludak di gudang kita. Apalagi kalau misalnya dunia online itu rata-rata gudangnya adalah rumah sendiri gitu ya Kak ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya ada perhitungannya. Jadi yang kayak tadi itu yang safety stock dan si lead time demand-nya tuh emang harus dihitung dulu. Tadi udah screenshot kan ya. Jadi harusnya kalau misalnya udah sesuai dengan si penjualan per harinya itu nggak akan membludak kecuali misalnya produknya itu produk yang ngetren kayak Labubu. Labubu mungkin itu nggak akan terprediksi gitu kapan dia bakalan em, apa namanya naiknya banget sama turunnya banget gitu. Mungkin sekarang udah turun gitu ya. Tapi waktu ngetren itu kita nggak pernah bisa prediksi dia akan semembludak apa. Tapi kalau misalnya kayak produk-produk yang memang ya normal-normal aja kayak kerudung, terus baju-baju, terus misalnya makanan gitu ya, daging yang siap santap atau misalnya sosis yang siap santap itu biasanya kebayang gitu. Jadi tergantung produknya sebenarnya. Kalau misalnya produk yang ngetren banget itu agak kurang bisa diprediksi sih Kak. Kayak Dubai Chewy Cookie itu susah banget gitu untuk diprediksi itu banyak banget yang keluar. Tapi bisa jadi nanti mungkin seminggu lagi turun tiba-tiba gitu. Jadi kalau misalnya produk yang memang adalah produk yang biasa atau common lah ya kita bahasa bahasa Inggris itu biasanya common emang ada di pasaran, ada marketnya, bukan hal yang tiba-tiba melonjak tajam itu bisa dipakai rumusnya gitu. Ada pertanyaan lagi kah Kak? Udah, Mbak. Nih, Makasih, gimana Mbak. kalian? Bahkan etalase etalase gudang juga aku ada kalau nggak salah materinya. Cara cara naruh tempat si ininya apa sih namanya produknya biar kalau fulfillment ketika nyari produk itu gampang. Gimana kali ya? Apakah udah clear atau ada yang mau ditanyakan lagi ke Kak Fitri? Sudah cukup, Mbak Jenny.
Oke, sudah clear berarti ya Kak. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke, Kak Fitri mungkin untuk sesi pertanyaan karena kita keterbatasan waktu, jadi hanya untuk dua peserta aja nih Kak Fitri. Sedih sekali teman-teman, tapi teman-teman nanti yang mau tetap connected ya dengan Kak Fitri, boleh kali ya langsung aja nih connect ke LinkedIn-nya Kak Fitri, boleh nih Kak? Boleh, boleh, boleh. Ke LinkedIn-nya Kak Fitri, boleh nanti teman-teman search aja gitu ya. Nanti Kak Fitri itu baik kok, suka apa namanya connected connected teman-teman. Oke. Betul, betul. Oke, sebelum closing kita foto bersama dulu yuk teman-teman yuk yang belum on Oke. cam. Yuk, mari kita on cam dulu sebelum nanti kita closing untuk acara kita sore hari ini. Oke, walaupun sudah agaknya teman-teman lagi ada yang di jalan, mungkin ya lagi ada yang ngabuburit gitu ya. Lagi ada yang beli lontong mungkin. Yuk, boleh yang masih standby depan laptop, boleh kita on cam dulu sama-sama untuk foto bersama. Oke, ini di layar aku udah ada Kak Miranda, Kak Erinda, Kak Viva, Kak Humaira, Kak Viva, Kak Lustin, Kak Iqbal. Yuk, yang belum nih, ditunggu. Oke, ada lagi mungkin teman-teman yang mau on cam. Oke, kalau gitu cukup mungkin ya teman-teman ya. Sip, langsung saja yuk kita foto bersama. Ayo, tunjukkan gaya Oke, terbaiknya sebelum buka puasa ya, Kak Anjani ya. iya betul. Tunjukkan gaya terbaiknya teman-teman, senyumnya yang paling indah. Boleh yuk teman-teman kita foto ya. Satu, dua, tiga. Oke, boleh sekali lagi teman-teman. Tiga, dua, satu. Oke, sip teman-teman. Terima kasih banyak untuk sesi sore ini. Alhamdulillah akhirnya selesai juga teman-teman semua. Terima kasih banyak. Kak Fitri sudah bersama kita nih memberikan materi yang sangat luar biasa ya. Daging semua materinya. Dan semoga materi yang sudah dijelaskan oleh Kak Fitri dapat bermanfaat untuk teman-teman semua nih. Untuk bisa mengupgrade bisnisnya nih teman-teman nih. Biar lebih berkembang lagi. Dan teman-teman yang belum punya bisnis diharapkan setelah ini jadi termotivasi untuk punya bisnis sendiri. Oke, jangan lupa untuk mengisi form absensi dulu yang ada di kolom chat ya. Absensi itu sebagai bukti kehadiran teman-teman sedang mengikuti kegiatan pada sore hari ini untuk bisa ngeklaim sertifikat nantinya. Aku mau ucapin terima kasih lagi sekali lagi ke Kak Fitri. Sehat-sehat selalu kakak dan sukses selalu. Amin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. Aku Anjani pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sehat selalu teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali teman-teman. Terima kasih, Dan Kak Fitri, terima kasih. Anjani, teman-teman Ya, semua. terima kasih teman-teman kembali. Selamat ngabuburit beli takjil teman-teman semua.